Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Ulum Laras. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Amin, amin ya robbal alamin. Seperti biasa, aku mau share lagi kegiatan aku hari ini. Nah, ini aku mau cuci piring dulu. Kebetulan piring aku enggak lagi banyak banget ya, karena sekarang aku lagi rajin nyuci piring gitu. Jadi setiap habis makan itu langsung aku cuci piringnya. Jadi enggak ada piring numpuk di wastafel. Nah, aku seneng banget. Kayaknya kalau wastafel kosong itu pikiran juga ikut plong gitu ya, teman-teman. Nah, ini aku mau cuci magicom dulu. Jadi aku mau masak nasi terlebih dahulu sebelum aku bikin lauknya ya, teman-teman. Jadi nanti pas nasinya mateng, lauknya juga ikut mateng. Dan ini aku lanjut mau ngambil berasnya dulu ya. Ini aku biasanya sih masak cuman 3 gelas takar itu ya, karena ini Pak Su lagi sering ngebekel gitu saat berangkat kerja. Jadi ini aku tambahin 1 gelas lagi. Masya Allah tabarakallah, jadi tahun ini aku dikasih kepercayaan lagi sama Allah untuk hamil anak yang kedua. Dan alhamdulillah untuk sekarang aku udah mulai bisa beraktivitas lagi seperti biasa, enggak kayak 3 bulan terakhir aku bener-bener yang kayak tepar gitu loh, teman-teman. Yang mabok, yang nggak bisa makan, yang setiap makan itu langsung keluar lagi. Tapi kadang kalaupun udah masak, tahu-tahu mood makannya itu jadi berubah gitu. Yang tadinya pengen makanan A, tahu-tahu kalau pas udah matang itu jadi pengennya B, kayak gitulah teman-teman. Pokoknya Masya Allah banget, luar biasa nikmatnya ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai kembali normal lagi di trimester yang kedua ini. Aku udah bisa masak seperti biasa dan aku juga udah bisa beres-beres lagi, dan aku sekarang mulai aktif bikin video lagi insya Allah. Dan mudah-mudahan kali ini bisa konsisten. Dan ini aku abis ngangetin sambal goreng kentang. Jadi kemarin itu aku bikin sambal goreng kentang plus ati kambing gitu, teman-teman. Padahal aku tuh nggak suka banget sama yang namanya ati kambing, tapi berhubung Pak Su sangat suka banget sama yang namanya peratian, jadi ya udahlah, mau nggak mau aku harus masakin demi ayang embeb. Padahal pas masak juga aku pengen muntah gitu, tapi ya udahlah dipaksain karena udah dibeli juga kan bahan-bahannya, jadi sayang kalau enggak dimasak. Dan ini tuh jadi banyak banget, makanya ini aku buat stok juga di kulkas. Nah, ini selanjutnya aku mau bikin sarapan. Mumpung aku lagi rajin, ini aku masak dari pagi, jadi biar siangnya itu udah nyantai loh teman-teman. Jadi kalau udah masak gitu kan jadi enak ya, jadi siangnya kita bisa ngerjain yang lain atau bisa buat me time. Nah, kemarin itu suami minta bikinin sayur lodeh karena aku udah lama banget enggak bikin sayur lodeh. Nah, ini aku juga kemarin beli bahan-bahannya itu 3 hari yang lalu, dan ini baru mau aku eksekusi. Kalau teman-teman tim masak pagi atau tim masak siang nih? Kalau aku sih tergantung mood ya. Kalau misal mood aku lagi bagus itu aku mendingan masak pagi sekalian gitu. Jadi biar enak siangnya. Dan untuk sorenya paling nanti beda menu lagi sih. Kalau malam aku paling pilih menu-menu yang simple aja kayak telur goreng atau goreng apa kayak gitu. Pokoknya yang simple aja kalau malam. Jadi kalau udah di dapur dari pagi juga kerjaan juga bisa kelar semua yang ada di dapur, karena kan gak mungkin ya masak kita cuma masak doang. Paling enggak kita disambi-sambi sama nyuci piring atau ngepel-ngepel kayak gitu kan. Jadi sekalian masak sekalian beres-beres dapur juga. Jadi pas kelar masak itu dapur juga udah kinclong lagi kayak gitu. Jadi pas siangnya itu udah nggak ada kerjaan yang di dapur gitu, tinggal kita beres-beres yang ada di dalam. Dan ini sayurannya udah selesai dipotong-potong, tinggal aku cuci aja sampai bersih. Nah, ini rencananya aku mau masak sayur lodeh, terus nanti ada tempe goreng juga. Terus ini aku mau bikin bakwan udang juga. Kemarin itu aku ada beli udang seperempat dan mau aku masak sekarang. Nah, ini tinggal aku alusin dulu bumbunya. Bumbunya aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, terus aku tambahin kemiri. Untuk bumbunya dikira-kira aja ya teman-teman, secukupnya.
Alhamdulillah walaupun kemarin itu mabok berat, tapi berat badan aku tetap naik loh, Bun. Aku nggak tahu ya kenapa setiap aku hamil itu aku nggak pernah merasa badan aku kurus gitu ya, yang ada malah naik walaupun itu maboknya yang parah gitu. Setiap makan itu harus keluar lagi makanannya. Tapi setiap kontrol itu pasti ada kenaikan di berat badan. Alhamdulillah, disyukurin aja ya karena masa-masa ini tuh bakalan dirindukan, bakalan dikangenin karena enggak setiap tahun aku ngalamin hamil gitu ya. Dan alhamdulillahnya lagi Pak Su itu nggak pernah protes tentang berat badan aku yang semakin hari semakin naik. Malah beliau tuh kayak yang mensupport aku, jadi dia tuh yang enggak kok, enggak gendut, kayak biasa aja kayak gitu. Jadi dia tuh selalu menghibur aku gitu loh teman-teman. Nah, ini aku udah mulai tumis-tumis ini bumbunya buat sayur lodehnya, dan kalau udah wangi bumbunya ini aku langsung aja masukin sayurannya. Terus aku tambahin air secukupnya. Sebenarnya aku sendiri lebih suka sayuran yang bening-bening gitu ya daripada yang bersantan kayak gini. Tapi berhubung Pak Su ini yang request, jadi ya udah deh aku bikinin aja karena udah lama banget juga aku nggak terjun ke dapur. Nah, ini baru perdana banget ini setelah 3 bulan aku mau masak-masak yang maksudnya yang berat gitu. Biasanya aku cuman kayak bikinin manaf nasi goreng atau telur goreng kayak gitu aja. Dan ini aku mau masak sayur-sayuran dan teman-temannya. Dan selanjutnya ini aku mau bikin bakwan udangnya dulu. Nah, ini untuk bakwan udangnya aku pakai bahan-bahan yang seadanya di rumah karena ini masih pagi juga. Jadi aku nggak keluar rumah ya, jadi pakai bahan yang seadanya aja. Dan untuk bumbunya aku cuman pakai bawang putih yang udah diulek, terus aku tambahin garam, penyedap, terus pakai lada juga. Terus jangan lupa dikasih ketumbar itu biar gurih ya. Baru ditambahin air secukupnya aja sampai benar-benar kekentalan yang diinginkan. Nah, kalau kayak gini udah tinggal dimasukin aja daun bawangnya, dan kalau bisa dites rasa dulu ya teman-teman sebelum digoreng, jadi nanti hasilnya itu lebih enak. Jadi 3 bulan terakhir kemarin itu aku bener-bener yang kayak nggak pernah food prep sama sekali. Kulkas aku bener-bener kosong melompong teman-teman. Jadi dari awal puasa itu ya, aku udah yang kayak mulai nyidam mual, mabok kayak gitu. Makanya setiap kali mau makan aku pasti beli lauk yang udah mateng atau udah jadi. Kadang aku nyuruh Paksu juga buat beli makanan di luar kayak gitu. Soalnya untuk bawa diri aja aku kayaknya nggak sanggup gitu ya. Makanya ya udahlah, selama masa-masa itu aku nggak pernah masak sama sekali. Dan alhamdulillah untungnya Pak Su ngertiin gitu ya, dan dia tuh juga nggak rewel kalau masalah makanan, jadi apa yang ada di rumah pasti dimakan. Dan ini sayurnya udah mateng teman-teman, ini aku singkirin dulu ya, aku mau ganti dengan wajan. Ini lanjut aku mau goreng bakwan udangnya. Nah, tadi bakwan udangnya juga udah aku tes rasa dan rasanya udah cukup lah menurut aku, dan tinggal digoreng aja. Nah, biasanya aku setiap masak udang itu kalau nggak di asam manis ya di crispy gitu ya, tapi kali ini aku mau bikin bakwan udang aja karena kayaknya cocok gitu loh kalau makan sayur lodeh di mix sama bakwan udang kayak gini, dan nanti tinggal nyambel aja. Buat teman-teman pernah punya pengalaman nyidam apa sih yang nggak pernah terlupakan sampai sekarang? Kalau aku sih paling ya kayak mabok-maboknya doang kayak gini. Kalau nyidam sih aku nggak terlalu yang ini banget ya, nggak yang kayak pengen yang aneh-aneh kayak gitu. Cuman yang maboknya doang ini yang parah. Dari hamil yang pertama juga sama kayak gini, tapi itu pas di awal-awal aja, pas di trimester pertama. Dan untuk di trimester kedua ini udah alhamdulillah udah seperti biasa lagi, tinggal mengatur pola makan aja sih kalau aku ya, karena berat badan aku kan kayaknya udah over banget, jadi aku lebih memilah-milah lagi untuk makanan, jangan yang terlalu berlemak-lemak banget gitu juga, jadi aku lebih banyak ke sayurannya sama ke buah-buahannya. Alhamdulillah ini udah selesai goreng bakwan udangnya, dan ini jadinya lumayan banyak. Ini bisa sampai buat
makan siang. Dan ini lanjut aku mau goreng tempe. Ini aku goreng tempenya juga cuman sedikit, secukupnya aja sekali makan, karena tempe kalau nggak anget-anget kan kurang enak gitu ya teman-teman, jadi enaknya tuh dimakan yang anget-anget. Nah ini tempenya juga aku beli dari 3 hari yang lalu, dan alhamdulillahnya ini masih bagus, di dalamnya masih enak, jadi digoreng juga masih enak. Dan lanjut ini aku mau, eee bikin sambel, karena Pak Su lebih senang sambel mentah kayak gini, jadi setiap nyambel itu harus ngedadak kayak gini ya, jadi nggak pernah punya stok sambel gitu di kulkas. Nah ini juga sambelnya lebih sehat karena tanpa digoreng, tanpa minyak, dan tanpa gula juga, karena aku nggak suka gitu kalau sambel rasanya manis, jadi lebih cenderung yang asin gurih gitu, dan menurut aku lebih enak. Nah, kalau udah tinggal diicip aja sambelnya, kalau rasanya udah pas, udah tinggal disajikan. Nah, ini tempenya juga udah mateng, dan ternyata aku punya stok sedikit ikan asin di kulkas, dan ini mau aku goreng juga, jadi biar ada temennya gitulah buat makan nanti. Dan alhamdulillah ini udah selesai, dan Mas Manaf udah kelaparan teman-teman. Karena aku membiasakan Mas Manaf sebelum main itu aku harus sarapan dulu, harus makan, dan makannya itu juga harus nasi. Jadi ya udah kebiasaan sampai sekarang. Jadi kalau misal baru bangun tidur itu harus makan dulu sebelum dia keluar rumah. Dan alhamdulillah menu hari ini menu sederhana tapi nikmat, karena aku benar-benar jarang banget masak ya. Dan setelah kelar masak ini aku lanjut mau beres-beresin dapur dulu ya, mau aku elap-elap karena ini pasti banyak banget bekas-bekas minyaknya gitu yang tadi bekas masak, jadi aku elap-elap biar sekalian bersih lagi juga. Nah ini aku lanjut, tadi udah sarapan juga sama Mas Manap sama Pak Su. Ini tadi tuh pagi-pagi banget Pak Su aku suruh ke kandang buat beli ayam potong. Ini udah lama banget aku nggak nyetok ayam teman-teman, udah 3 bulanan, karena selama hamil ini aku nggak doyan gitu yang namanya ayam, dan ini aku nyetok juga paling buat Mas Manap sama suami gitu ya. Biasanya paling aku beliin chicken atau enggak ayam opor kayak gitu. Dan berhubung ini udah mulai sehat lagi alhamdulillah, dan sedikit-sedikit ini aku udah mulai juga nyetok-nyetok bahan makanan, mulai food prep lagi walaupun belum banyak, masih sedikit-sedikit ya. Jadi biar lebih hemat, karena pengalaman terakhir 3 bulan terakhir kemarin itu setiap makan itu beli berasa boros banget gitu ya, daripada masak sendiri. Sebelumnya aku mau minta maaf nih ya teman-teman kalau suaranya agak berisik gitu, karena ini banyak banget abang-abang yang lewat di depan rumah, abang-abang jualan gitu, dan suaranya itu sampai masuk ke sini, jadi agak berisik gitu. Nah ini udah kelar dicuci, tinggal aku peresin jeruk nipis gitu ya, jadi biar menghilangkan bau amisnya. Dan ini kepalanya aku buang ya, karena nggak kemakan, jadi aku buang aja daripada nanti nyempit-nyempitin juga di tin wolnya. Nah ini tadi aku juga belanja sayur, aku belanjanya cuma kayak gini aja di tukang sayur, enggak banyak-banyak, takutnya nanti moodnya berubah lagi gitu kalau mau masak, jadi aku belanjanya sedikit-sedikit aja asal nanti kemasak gitulah intinya. Nah ini tadi aku beli pakcoy, ini aku beli 4 biji, itu satunya 2.000 pokoknya deh, jadi semuanya itu jadi 6.000. Terus tadi aku beli kikil juga, terus tadi aku beli mie kuning Jawa, ini tuh enak banget kalau dibikin bakmi gitu ya, mienya itu agak keras-keras gitu, jadi nggak cepet lembek gitu loh teman-teman. Terus tadi aku beli ikan tongkol juga, ini tuh ikan tongkolnya harganya 10.000, aku biasanya beli itu 8.000, tapi Masya Allah sekarang apa-apa itu serba naik ya teman-teman, jadi kita tuh harus ekstra pengeluarannya, harus benar-benar bisa ngatur keuangannya biar bisa mencukupi buat belanja hariannya. Apalagi yang namanya percabaian dan perbawangan sedang tidak baik-baik saja ya. Makanya sekarang untuk percabaian juga aku lagi nggak nyetok dulu ya teman-teman, karena harganya bener-bener lagi melambung, takutnya nanti pas udah nyetok banyak-banyak harganya turun gitu, makanya beli sesuai dengan kebutuhan aja. Nah ini ayamnya udah aku cuci lagi teman-teman, jadi udah nggak ada rasa jeruk nipisnya, dan ini aku masukin ke tin wol sesuai dengan porsi yang mau aku masak aja, jadi nanti pas nyairinnya juga enak.
Nah, ini udah selesai aku masukin. Ini jadi 4 tin wol gitu, lumayan ya, bisa buat beberapa hari buat stok. Jadi untuk perdagingan dan perikanan gini aku lagi kurang seneng ya, nggak tahu kenapa lagi nggak masuk aja. Jadi lebih seneng kayak yang ke sayur-sayuran, sayur-sayuran seger kayak gitu. Dan alhamdulillah ini udah selesai, tinggal dimasuk-masukin aja ke freezer. Nah, kulkas aku juga sebenarnya belum dikuras ya teman-teman, dan isinya itu nggak tahu deh, acak adul, pokoknya nggak jelas banget isinya, sayuran juga enggak, makanan juga nggak tahu deh, belum aku beresin. Dan lanjut, ini sore harinya ya teman-teman. Jadi tadi pagi tuh aku udah beres-beres rumah sebenarnya, cuman enggak aku rekam gitu ya, dan ternyata pas bangun tidur siang itu rumah udah kayak kapal pecah lagi. Alhamdulillah buat kerjaan emaknya. Jadi ini langsung cus aku beres-beres rumah biar bersih lagi kayak semula. Dan ini tuh kerjaan eh, ayah dan anaknya yang suka berantakin rumah kayak gini. Dan alhamdulillah sejak hamil ini aku lebih punya banyak waktu lagi ya di rumah. Alhamdulillah ya, ada nilai plusnya. Kalau biasanya aku fokusnya itu terbagi-bagi antara rumah, jualan, ngurus anak, ngurus suami kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang aku lebih fokus ke keluarga, aku lebih fokus ngurus-ngurus rumah. Jadi aku lebih punya waktu banyak di rumah gitu buat beres-beres rumah juga. Dan walaupun rumahku kecil dan sempit, tapi aku berusaha bagaimana rumah ini tuh bisa nyaman, bisa enak gitu ditempatin. Walaupun rumah aku kondisinya seperti ini ya teman-teman, seperti gudang, tapi disyukurin aja masih bisa tinggal di rumah yang layak, yang gak kebanjiran, gak kehujanan, kalau panas juga gak kepanasan. Dan lanjut aku pel-pel lantainya juga, dan kadang ya kayak gini sambil aku ngerjain pekerjaan rumah, aku ngelayanin pembeli juga. Jadi ya udah resiko sebagai penjual ya. Jadi kayak gini sambil bolak-balik, sambil ngepel, sambil keluar rumah. Tapi ya udah hitung-hitung olahraga ya. Dan alhamdulillah udah selesai kegiatan aku hari ini. Terima kasih udah ngikutin kegiatan aku dari pagi sampai sore. Jangan lupa support channel aku dengan cara klik tombol subscribe-nya. Kalau bisa komen dan like-nya juga. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan-bosan ya teman-teman kalau lihat-lihat video aku. See you next.